Yang perlu diperhatikan saat kita modifikasi kompresor itu satu, senternya ini fan bell. Untuk kompresor baru jangan lupa itu setting oli sebelum pemasangan, karena apa, sebagian oli akan terbawa oleh freon. Kalau ini putaran rendah dia memang tidak keluar, tapi nanti saat dia putaran tinggi dia akan terbawa sebagian oleh freon. Nah, yang bermasalah saat oli yang dia naik ke kompresor itu yang naik ke kondensornya itu tinggi, akhirnya oli dalam kompresor ini dia akan berkurang. Jadi itu perlu di setting ulang untuk oli kompresor. Nilainya seberapa? Nah, kita bisa lihat nanti ini putaran rendah, dia belum naik. Ini segini udah keluar, ini udah itu udah cukup. Oke, ini saya modifikasi timur pakai Denso. Oke, jangan lupa like, subscribe untuk video-video dan tips-tips seputar AC mobil. Untuk ini lengkapnya nanti saya buat keseluruhan untuk konten modifikasi kompresor Denso. Nah, ini pemasangan kompresor kita pakai Denso Big Maple Alp. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita modifikasi kompresor itu satu, senternya ini fan bell. Senternya fan bell itu perlu diperhatikan. Ini 4 grip ya. Nah, ini udah kelihatan senter antara depan dan belakang. Ini kita ambil ratanya, ini yang sini sama tepi sini dia udah rata. Oke, nah kelihatan kalau dia sudah rata. Ini malah yang bermasalah ini di power steering yang kurang center ya. Oke, perlu perhatikan itu. Kalau ukuran fan bell untuk 4 PK tidak masalah. Kita kalau kurang panjang bisa cari yang ukuran sesuai. Cuman untuk 7 PK ke atas, nah itu yang harus benar-benar disesuaikan fan bellnya. Oke, ini sudah terpasang. Ini nanti
kondensor kita pakai bawaan, tapi untuk pipa, jalur pipa ini semua nanti ini saya rubah, jadi tidak pakai yang model ini. Kalau timur itu pakai model ini ya, ini masuk gini, nah ini masuk gini, ini tidak pakai, nanti kita pakai yang model baut. Jadi ini yang ini udah tak buat kayak yang dia dapat evap. Ini nanti juga tak modif biar kayak model ini. Model Jepang, jadi dia lebih safe. Nah, permasalahannya ini cepat bocor di sini. Akhirnya sering bermasalah. Oke. Nanti untuk hasil akhirnya cek di YouTube Kudus AC Mobil. Nah, ini hasilnya modifikasi kompresor timur. Kita pakai kompresor Panther Kijang. Untuk kondensor tetap pakai bawaan. Kondensor tetap pakai bawaan. Nah, kenapa saya modifikasi dengan itu punya Edenshow, karena memang ini kompresinya, karena kompresinya ini bagus, dia maksimal, akhirnya juga dinginnya juga lebih maksimal. Nah, ini untuk kemarin semua pipa sambungannya ini saya rubah, pakai standar Denshow, pakai standar Denshow. Jadi dia pakai baut mur semua. Nah, untuk jalur pipa high-nya juga saya rubah, bukan hanya ininya sambungannya, tapi ini jalurnya saya rubah. Jadi dia akan lebih maksimal. Ini saya jamin lebih maksimal, awet, terutama keawetannya ya. Jadi lebih safe atau lebih secara umur dia lebih aman. Nah, ini sampai tahunan kalau gini biasanya. Ini kita cek suhu di dalamnya. Untuk ini juga dia sudah mulai turun. Kita cek suhu dalamnya. Ini 8,7,9. Ini naik karena kompresor dia berhenti. Ini bisa nanti coba saya turunkan lagi.
Ini kondisi siang, ini habis Jumatan ya, sekitar jam setengah 1. Dia naik di 10. Saat dia hidup, dia akan turun. Nah, dia akan turun lagi. (9,3). Oke. Ini nanti masih turun karena awal dia baru mati 8,6. Ini saya akan setting lagi, tak ambil suhu di siang itu 5. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini setelah saya setting target di 5 derajat. Ini dia tercapai untuk timur ya. Ini di 5,5. Ini setelah saya setting lagi. Jadi spare part itu dia menentukan kondisi untuk memaksimalkan dingin. Ini masih malah sambat. Ini kondisi siang. Udah. Masalahnya nanti kalau terlalu rendah takutnya nanti beku pada evaporator, yang akhirnya dia akan menyebabkan dingin itu juga tidak terhantar maksimal ke ruangan. Kalau ini terlalu rendah, nanti saya ambil di 3 aja atau 4. Tapi harusnya bagusnya di 5 itu udah normal. Takutnya nanti kalau terlalu dingin malah evap nanti yang buntu, terjadi pembekuan pada luar, itu terjadi bunga es, akhirnya dia akan menutupi kisi-kisi yang menyebabkan dingin dalam evaporator karena anginnya terhalang oleh pembekuan itu, dia malah tidak maksimal. Ini sampai 2,5 ini. Ini angin 1. Ini 2,2. Nah, ini setelah saya setting ulang, ini saya ambil suhu di 4. Ini saya ambil suhu di 4 ya. 4 ini posisi mati, dia suhu naik. Nanti kita lihat dia saat akan hidup di berapa ini. Masih mati. Nah, ini hidup di 7, ini masih naik karena awal kompresor hidup, dia akan naik dulu. Di 8,4, 5. Nah, di sini dia sudah 8,5, dia mulai turun. Nah, saat kompresor hidup itu terjadi penciptaan dingin, makanya dia suhunya akan mulai turun saat kompresor hidup. Saat mati dia akan menghentikan. Tapi karena
masih dingin dia akan turun dulu baru naik. Kalau posisi mati mau ke hidup dia suhunya naik dulu baru turun. Nah ini 6,5 mati, ini masih turun. Nah target di 5 saja, soalnya takutnya nanti kalau dia beku di evaporator akhirnya dia malah tidak dingin. Oke, itu aja review saya untuk modifikasi kompresor timur dan pipa. Jangan lupa like, subscribe untuk video-video selanjutnya. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Salam dingin. Ini setelah setengah jam jemur, cuman kondisinya agak tertutup mendung ya, tapi ini panas banget siang ini. Kita lihat suhunya. Nah kalau saya ini real seperti ini untuk pengetesan AC mobil. Kenapa? Dia kena langsung sinar matahari. Kita posisikan posisi di jalan. Kalau dengan di jalan, kita nyari atap di mana, kan tidak ada. Makanya saya selama ini untuk pengetesan itu AC kita langsung di bawah terik matahari. Oke, kita cek dalamannya. Alhamdulillah nyaman. Ini kita cek suhunya. Nah, ini suhunya di 4,6. Oke, fix. Ini bagus, dia sesuai target. Ini pada desain press ini ada